berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita kembali lagi masuk ke dalam pembelajaran ekonomi ya. Sebelumnya saya akan coba lakukan pengecekan kehadiran terlebih dahulu. Hilda Syahidawati. Siapa? Intan Anggi Saputri. Siapa? Martina Putriani. Siapa? Edi. Siapa? Nur Hidayat. Siapa? Saya minta kalian persiapkan dulu buku, kemudian handphone yang sudah saya minta untuk dibawa. Lalu tolong diperhatikan kerapian tempat duduk dan juga kalau ada sampah-sampah yang ada di sekitar. Kegiatan pembelajaran, harapannya kalian tetap bersemangat. Belajar itu terus, karena apa? Kehidupan itu terus berlanjut dan suatu saat kita pasti menemukan permasalahan atau kendala yang baru dan itu teratasi dengan kemampuan kalian dalam belajar. Bahwa belajar itu tidak ada hal yang membatasinya. Yang berkaitan, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Nah, kalau kita lihat keterkaitan dengan materi kita sebelumnya, jadi setelah terjadi pembangunan, maka akan dilihat pertumbuhan atau manfaat dari pembangunan tersebut. Nah, ini disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Harapannya tumbuhnya menjadi semakin baik. Nah, dari pertumbuhan tersebut, ya, aktivitasnya dilihat dari seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan materi ketenaga kerjaan ini, harapannya kalian dapat yang pertama menelaah tentang konsep ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, mendeteksi jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga, membandingkan sistem upah. Dan yang keempat, menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan. Dalam kegiatan pembelajaran kita, kemudian dalam kegiatan kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau melakukan pembelajaran dengan menggunakan permasalahan. Link yang saya kirim melalui WA kalian, WhatsApp kalian ya. Jadi silakan dihubungkan dulu Chromebooknya dengan internet, kemudian hubungkan dengan WA atau grup WhatsApp dari salah satu kalian ya. Sudah ditonton videonya? Apa permasalahan yang disampaikan di dalam videonya? Dari video yang saya tangkap, permasalahannya banyak tenaga kerja yang memilih bekerja dari rumah.
silakan. Nah, yang sudah dikumpulkan ke saya ini dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, tinggal satu kelompok. Kelompok 1 masih belum ini sepertinya ya. Nah, saya minta mungkin terlebih dahulu dari kelompok yang paling dulu mengumpulkan, yaitu perwakilan dari kelompok 2. Silakan dipresentasikan ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Pertama Martina, saya sendiri Yohana, Revan, Dayat, dan Alfon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengamatan masalah. Setelah COVID-19 mulai, aktivitas perekonomian juga mulai kembali bergerak lebih maju. Banyak kebijakan bekerja dari rumah yang disudahi, aktivitas pekerjaan pun sudah menjadi berjalan seperti biasa. Namun, angka yang cukup tinggi. Para pekerja yang mengajukan untuk berhenti dan pensiun dini. Hal ini menjadi fenomena yang akan mencoba menghidupkan kembali perekonomian. Pengusaha sendiri juga bergantung dengan peran tenaga kerjanya. Silakan kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Terima kasih sudah disampaikan hasil presentasinya. Jadi sedikit gambaran mengenai permasalahan yang ditangkap melalui tayangan video, yaitu adanya perubahan kebiasaan para tenaga kerja di beberapa negara yang silahkan Chromebooknya dikembalikan dulu karena aktivitas diskusi kita sudah selesai. Jadi nanti yang ingin masih memperbaikinya silahkan diperbaiki di rumah. Untuk Chromebooknya silahkan dikembalikan dulu ke meja. Lakukan aktivitas diskusi kelompok. Jadi yang masih diperbaiki silahkan diperbaiki. Hanya saja setelah saya perhatikan ada beberapa yang masih belum maksimal dalam melakukan diskusi kelompok. Kita akan melakukan kegiatan post test atau kegiatan kuis. Nah, di sini saya sudah coba siapkan untuk menggunakan kuisis. Silakan handphonenya masing-masing disiapkan. Oleh Abdul Wirajati. Ya, nomor yang banyak salah di sini adalah nomor 5. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali salah. Jadi nanti dipelajari kembali tentang materi kita ini. Harapannya nanti pada saat ulangan, diadakan ulangan, semuanya mendapatkan hasil yang mencapai ketuntasan ya. Jadi untuk yang masih belum mencapai ketuntasan, kalau ada kebingungan bisa bertanya dengan temannya, silakan juga bertanya kepada saya. Silakan dilakukan. Tujuannya untuk
Silakan siapa yang ingin memberikan tanggapannya dari aktivitas pembelajaran kita hari ini. Menurut saya dari aktivitas pembelajaran hari ini itu dimulai pada saat diskusi kelompok, lalu membuat laporan menggunakan media Canva untuk mendorong kreativitas. Ya, tepuk tangan dulu. Kita semua sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kalian membuat laporan menggunakan aplikasi Canva, seperti membuat tugas, membuat laporan, bahkan kalian mungkin membuat foto diri kalian. Untuk koreksi sedikit dari saya, kegiatan kita hari ini pada saat diskusi kelompok masih ada terdapat anggota-anggota kelompoknya yang tidak fokus kepada tugas kelompoknya. Jadi masing-masing mengkoreksi dirinya untuk berlatih. Karena apa? Dalam kehidupan kita mengatasi permasalahan itu sangat mudah dilakukan apabila kalian bisa mencapai atau melakukan diskusi. Saya rasa cukup. Kalau begitu, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.